Sebuah kapal kargo berukuran besar yang tidak tercatat dalam sistem pelayaran nasional maupun internasional ditemukan terdampar di pesisir terpencil Papua. Penemuan ini langsung memicu operasi militer terpadu setelah aparat mendapati indikasi kuat aktivitas ilegal berskala besar di dalam kapal tersebut. Dalam penggerbekan yang dilakukan oleh TNI, aparat berhasil mengungkap muatan mencengangkan berupa 30.000 unit persenjataan ilegal serta mengamankan 180 anggota KKB yang berada di dalam kapal saat proses transaksi senjata berlangsung. Operasi pengamanan dilakukan setelah adanya laporan intelijen mengenai pergerakan kapal mencurigakan yang mematikan sistem identifikasi otomatis atau AIS dan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Kapal tersebut diketahui telah berhari-hari berlayar dengan rute tidak wajar sebelum akhirnya terdampar akibat kondisi laut dan dugaan kerusakan teknis yang disengaja untuk menghindari patroli laut. Lokasi terdamparnya kapal berada jauh dari jalur pelayaran umum, memperkuat dugaan bahwa wilayah tersebut sengaja dipilih sebagai titik transaksi senjata. Saat TNI melakukan penyisiran awal, aparat menemukan sejumlah besar kontainer yang disamarkan sebagai logistik industri. Namun setelah dibuka, kontainer tersebut berisi senapan serbu, amunisi dalam jumlah masif, senjata pendukung tempur, serta perlengkapan militer lain yang dilarang keras beredar di dalam negeri. Skala persenjataan yang ditemukan dinilai jauh melampaui kebutuhan kelompok bersenjata biasa dan menunjukkan adanya rencana operasi bersenjata jangka panjang. Di dalam kapal, TNI juga mengamankan 180 orang yang teridentifikasi sebagai bagian dari jaringan KKB. Sebagian besar berada di dek bawah dan ruang kargo. Mereka diduga tengah melakukan proses verifikasi, pembayaran, dan pembagian senjata. Lebih mengejutkan lagi, aparat turut mengamankan seorang warga negara asing berkulit putih atau bule yang diduga berperan sebagai penghubung atau pemasok senjata dalam transaksi tersebut. Peran warga asing ini kini menjadi fokus utama penyelidikan lanjutan. Panglima Komando Operasi setempat menyatakan bahwa penggerebekan dilakukan secara cepat dan terukur untuk mencegah terjadinya perlawanan bersenjata. Seluruh target berhasil diamankan tanpa pertempuran terbuka, meski situasi sempat berada dalam kondisi siaga tinggi, mengingat jumlah senjata aktif yang berada di lokasi. Kapal langsung disegel dan dijadikan barang bukti utama dalam kasus penyeludupan senjata terbesar yang pernah terungkap di wilayah Papua. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa Papua masih menjadi target serius jaringan perdagangan senjata internasional. Aparat menilai bahwa kasus ini bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari rantai panjang penyeludupan senjata yang melibatkan aktor dalam dan luar negeri. Investigasi awal menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa senjata-senjata tersebut akan didistribusikan ke beberapa titik konflik untuk memperkuat aksi bersenjata terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil. TNI bersama aparat penegak hukum kini mempertegas pengamanan wilayah pesisir dan jalur laut Papua, sembari melakukan pendalaman terhadap asal-usul kapal, jalur logistik, dan jaringan internasional yang terlibat. Babak awal pengungkapan ini membuka fakta baru tentang skala ancaman keamanan yang selama ini tersembunyi di wilayah timur Indonesia. Hasil pemeriksaan awal terhadap kapal kargo ilegal tersebut mengungkap bahwa muatan persenjataan yang dibawa bukan senjata rakitan biasa, melainkan senjata standar militer dengan kualitas tinggi dan dalam kondisi siap pakai. Dari total 30.000 unit persenjataan ilegal, sebagian besar terdiri dari senapan serbu berbagai tipe, senjata otomatis ringan, amunisi dalam jumlah besar, granat tangan, serta perlengkapan pendukung tempur seperti magazin cadangan, rompi taktis, dan alat bidik optik. Aparat menilai persenjataan ini cukup untuk menopang konflik bersenjata dalam skala besar dan jangka panjang. Distribusi senjata di dalam kapal tersusun rapi dan terklasifikasi, menunjukkan adanya sistem logistik profesional. Senjata dikelompokkan berdasarkan jenis, kaliber, dan fungsi, serta dikemas dalam peti kedap air dengan penanda kode tertentu. Beberapa peti bahkan dilengkapi dokumen teknis berbahasa asing yang kini tengah dianalisis oleh tim forensik militer. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa persenjataan tersebut berasal dari jaringan internasional terorganisir, bukan hasil penyelundupan kecil atau perorangan.
Di dalam kapal, aparat mengamankan 180 orang KKB yang berada di area kargo dan dek bawah. Mereka didominasi bapak-bapak asal Papua dengan wajah khas Papua, sebagian membawa senjata ringan dan mengenakan pakaian sipil lapangan. Berdasarkan pemeriksaan awal, kelompok ini terbagi dalam beberapa unit kecil dengan peran berbeda, mulai dari penerima senjata, pengamanan internal kapal, hingga tim logistik darat yang diduga akan mendistribusikan senjata ke wilayah pegunungan dan hutan Papua. Keberadaan seorang warga negara asing berkulit putih menjadi salah satu temuan paling krusial dalam operasi ini. Warga asing tersebut diamankan di ruang navigasi kapal dan diduga memiliki peran strategis dalam transaksi. Berdasarkan keterangan sementara, yang bersangkutan bukan awak kapal biasa, melainkan berfungsi sebagai penghubung antara pemasok senjata dan kelompok bersenjata di Papua. Aparat menduga ia memiliki pengalaman panjang dalam perdagangan senjata ilegal lintas negara. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa transaksi senjata tidak dilakukan secara spontan, melainkan telah direncanakan dalam waktu lama. Kapal tersebut diduga berfungsi sebagai gudang terapung, sekaligus titik temu transaksi. Pemilihan pesisir terpencil Papua sebagai lokasi dinilai sangat strategis karena minim pengawasan, sulit dijangkau, dan dekat dengan jalur distribusi darat menuju wilayah konflik. Aparat meyakini bahwa jika transaksi ini berhasil, dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional akan sangat besar. Dari sisi teknis pengamanan, TNI menyatakan bahwa kapal sengaja mematikan sistem pelacakan untuk menghindari deteksi radar dan patroli laut. Selain itu, kapal juga tidak membawa dokumen pelayaran resmi, bendera negara asal, maupun identitas perusahaan pemilik. Hal ini mengindikasikan bahwa kapal tersebut sejak awal memang dirancang untuk operasi ilegal dan siap ditinggalkan jika situasi memburuk. Aparat juga menemukan indikasi kuat adanya aliran dana lintas negara dalam transaksi ini. Beberapa perangkat komunikasi satelit, catatan transaksi, serta perangkat penyimpanan data diamankan untuk dianalisis lebih lanjut. Dugaan sementara pembayaran senjata dilakukan melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan pihak asing sebagai perangkara. Hal ini membuka kemungkinan adanya jaringan kejahatan internasional yang lebih luas. Pengungkapan kapal kargo ilegal yang membawa puluhan ribu senjata ini tidak terjadi secara kebetulan. Operasi tersebut merupakan hasil kerja intelijen berlapis yang dilakukan dalam jangka waktu panjang oleh unsur TNI dan aparat keamanan lainnya. Informasi awal diperoleh dari pemantauan pergerakan jaringan KKB yang mengalami peningkatan aktivitas tidak wajar, baik dari sisi logistik, komunikasi, maupun mobilisasi personel di wilayah pesisir dan pedalaman Papua. Sumber intelijen mendeteksi adanya komunikasi intensif antara kelompok bersenjata di Papua dengan pihak luar negeri melalui jalur komunikasi satelit. Pola komunikasi ini dinilai berbeda dari pola sebelumnya, baik dari segi frekuensi maupun konten. Analisis lanjutan menunjukkan adanya indikasi kuat rencana transaksi besar yang melibatkan persenjataan dalam jumlah tidak lazim. Informasi tersebut kemudian dikembangkan melalui pengawasan laut dan udara secara tertutup. TNI mulai meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan tanpa menimbulkan kecurigaan. Beberapa unsur laut dan udara ditempatkan dalam posisi siaga, sementara tim intelijen lapangan melakukan pemetaan wilayah pesisir yang diduga akan digunakan sebagai lokasi pendaratan atau transaksi. Kapal kargo yang kemudian terdampar tersebut telah masuk dalam radar pengawasan sejak berada di luar wilayah perairan Indonesia, namun sengaja tidak langsung dihentikan guna memastikan jaringan yang terlibat dapat terungkap secara utuh. Ketika kapal terdeteksi mematikan sistem identifikasi dan menyimpang dari jalur pelayaran, aparat memastikan bahwa kapal tersebut masuk kategori ancaman tinggi. Keputusan untuk melakukan penggerbekan baru diambil setelah kapal berada dalam kondisi tidak dapat bergerak dan seluruh aktor utama berada di lokasi. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah senjata berpindah tangan ke darat dan menyebar ke berbagai wilayah konflik. Penggerebekan dilakukan dengan pendekatan taktis dan terukur. Unsur TNI bergerak cepat menguasai titik-titik vital kapal, termasuk ruang mesin, dek navigasi, dan area kargo. Aparat mengutamakan pengamanan persenjataan untuk mencegah terjadinya kontak senjata. Seluruh individu yang berada di kapal langsung diamankan dan dipisahkan untuk kepentingan pemeriksaan. Tidak ditemukan perlawanan terbuka, namun aparat tetap menetapkan status siaga penuh mengingat besarnya jumlah senjata aktif di lokasi.
Dari sudut pandang keamanan nasional, temuan ini dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah persenjataan yang ditemukan cukup untuk mempersenjatai ribuan orang dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik secara signifikan. Aparat menilai bahwa jika transaksi ini tidak berhasil digagalkan, dampaknya tidak hanya terbatas pada Papua, tetapi juga berpotensi merembet ke wilayah lain melalui jaringan distribusi ilegal. Pemerintah menilai kasus ini sebagai bukti nyata bahwa konflik di Papua telah menarik perhatian aktor internasional yang berkepentingan terhadap instabilitas. Keterlibatan warga negara asing dalam transaksi senjata memperkuat dugaan adanya kepentingan luar yang mencoba memanfaatkan situasi keamanan untuk keuntungan tertentu. Oleh karena itu, kasus ini ditangani tidak hanya sebagai tindak pidana biasa, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Pasca pengamanan kapal kargo ilegal beserta seluruh muatannya, aparat langsung memasuki tahap penegakan hukum dengan prioritas utama mengamankan barang bukti dan memastikan seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Kapal kargo beserta 30.000 persenjataan ilegal ditetapkan sebagai barang bukti utama dan berada di bawah penguasaan aparat keamanan untuk kepentingan penyelidikan lanjutan. Sebanyak 180 orang yang teridentifikasi sebagai anggota KKB langsung dipisahkan berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan. Aparat melakukan pemeriksaan awal meliputi identitas, afiliasi kelompok, jalur perekrutan, serta rencana distribusi senjata. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk memetakan struktur organisasi dan rantai komando yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dari hasil pendalaman awal diketahui bahwa tidak semua yang diamankan memiliki peran yang sama, mulai dari pengamanan transaksi hingga calon operator senjata di lapangan. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berat termasuk terkait tindak pidana terorisme, penyalahgunaan dan penyelundupan senjata api, serta makar dan ancaman terhadap kedaulatan negara. Aparat menyatakan bahwa kasus ini tidak akan diperlakukan sebagai pelanggaran hukum biasa mengingat skala persenjataan dan dampak ancaman yang ditimbulkan. Penanganan hukum dilakukan secara terpusat dengan melibatkan aparat penegak hukum, militer, dan intelijen. Sementara itu, warga negara asing berkulit putih yang diamankan di dalam kapal mendapat perhatian khusus dari penyidik. Yang bersangkutan langsung ditempatkan dalam pengamanan ketat dan menjalani pemeriksaan intensif. Aparat dinyatakan bahwa statusnya bukan sebagai awak kapal biasa, melainkan diduga kuat sebagai penghubung transaksi senjata internasional. Pemeriksaan difokuskan pada jaringan luar negeri, sumber senjata, jalur pengiriman, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dari negara asalnya. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait penanganan warga asing tersebut. Opsi kerjasama internasional termasuk melalui jalur diplomatik dan penegakan hukum lintas negara tengah dipertimbangkan. Aparat tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini akan dikembangkan hingga ke tingkat internasional apabila ditemukan bukti kuat keterlibatan jaringan global perdagangan senjata ilegal. Dari sisi teknis hukum, seluruh barang bukti berupa senjata, amunisi, perangkat komunikasi, dan dokumen transaksi tengah menjalani proses forensik. Pemeriksaan balistik dilakukan untuk mengidentifikasi asal-usul senjata, jalur distribusi, serta kemungkinan keterkaitan dengan kasus-kasus kekerasan sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini dinilai krusial untuk memperkuat konstruksi hukum dan memastikan tidak ada celah dalam proses peradilan. Aparat juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lokal yang membantu kelancaran transaksi, termasuk penyedia logistik darat, penunjuk lokasi, dan jaringan pendukung di sekitar pesisir. Penelusuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa jaringan tersebut benar-benar diputus dan tidak dapat kembali beroperasi. Sejumlah lokasi di wilayah pesisir dan pedalaman Papua mulai disisir sebagai langkah antisipasi. Dalam pernyataannya, pihak berwenang menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan tegas. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan mengungkap transaksi ini merupakan momentum penting untuk memukul mundur jaringan bersenjata yang selama ini mengandalkan suplai senjata ilegal dari luar negeri. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jerah sekaligus mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata.